ketemu lagi bersama kami di Rujak Podcast Rumpi bersama Jaksa. Bersama Oge Prisma dan Utipia. di episode 4 ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Subul Salam, Bapak Supardi SH. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, terima kasih Mbak Pia, Mbak Mas Selamat Prisma. pagi Siapa? Pak. Kebetulan kita ini Kajari baru ya Bang, baru dilantik. Betul, iya. Tanggal berapa kemarin? 14 Agustus. 14 Agustus. Nah, Mana Bapak perjalanan Bapak sini sehat Bapak? Alhamdulillah, sangat Alhamdulillah. menyenangkan. iya Alhamdulillah. Pak. Pagi-pagi udah kami ajak ngobrol-ngobrol di sini. Bapak udah sarapan belum Pak? Alhamdulillah, merupakan menu wajib setiap pagi harus sarapan. Siap, Pak. Kayak mana Pak makanan di Aceh sendiri Pak? Alhamdulillah menunya enak meskipun dalam cita rasa masih tahap Iya. penyesuaian. Iya. Ya, saya Pak. Udah mulai cocok ya Pak masakan Aceh di sini Pak ya. Iya. Jadi Penuh kita berkuah makanan sini Pak ya. Iya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Perkenalan lah sekiranya ya kan Bang. Nggak banyak sih Pak. Cuma 2 pertanyaan Pak ya. Iya. Tapi kayaknya 1 pertanyaan ini bisa lama durasinya nih ya. iya. Jawabannya. Jadi kami kalau anak-anak zaman sekarang itu bilangnya kepo. Kami kemarin tuh kepoin nih di SIM-kari Bapak. Iya. Kebetulan perjalanan Bapak selama di kejaksaan ini lebih dari ujung Indonesia sampai ke sini gitu ya kan, ke Aceh. Apalagi dari timur. NRP 3 Bang, baru 3A, ini ya iya, Bang, Pak. NRP 3. Kami penasaran sekali Pak kan sebelumnya kan ketika turun SK Eselon 3 itu Pak keluar ya Pak bulan berapa? Bulan Juli ya. Iya, bulan Tanggal Juli. 20-an itu kan Pak langsung kami cek-cek kan siapa beliau ini kan pengganti Bapak Indra kan. Oh, ternyata Bapak Supardi kan. Kami cek SIM kari kami kan di kantor kami Pak ya. Cek dari NRP 3 nih. Wah, luar biasa nih kayaknya kan. Izin ya Bapak. Boleh ceritain nggak Pak pengalaman Bapak hingga sekarang Di kejaksaan, di Pak. kejaksaan. Terima kasih Mbak Pia, Mas Prisma, dan Sobat Jaksa yang dengan setia mengikuti kegiatan rujak pada pagi hari ini. Kalau istilah teman-teman di Kejaksaan Negeri Subul Salam, rujak itu ada rumpi bersama jaksa. Jaksa, Ya. Pak. Iya Pak. Menarik untuk kami ketika diundang untuk mengisi kegiatan podcast pada pagi hari ini, karena jujur ini adalah pengalaman saya pertama berbicara dengan media podcast kali ini, sekaligus juga karena tadi Mbak Pia, Mas Prisma juga meminta saya untuk bercerita sepanjang perjalanan karir saya di kejaksaan. Sebetulnya kalau untuk karir saya tidak ada yang istimewa Bu ya, karena senior kita pun jauh. Beberapa tahun yang lalu juga sudah banyak, bahkan juga di tempat tugas saya sebelumnya itu malah bukan dari NRP 3 tapi berangkat dari NRP 2. Tapi semua perjalanan itu semua tentunya harus kita syukuri, karena semuanya sudah menjadi suratan dan garis tangan dari Yang Maha Kuasa. Prinsip saya dalam bertugas berkarir, saya hanya melaksanakan tugas. Saya tidak pernah berharap, tidak pernah bermimpi ke depan saya harus jadi apa gitu. Nah, perjalanan saya meniti karir di jajaran kejaksaan saya mulai di tahun 1990. Lama juga ya. Pada waktu itu ada informasi lowongan di kejaksaan, sementara saya juga masih berada di bangku SLTA, sehingga tidak memungkinkan saya untuk ikut meramaikan seleksi kejaksaan dengan menggunakan ijazah SLTA, apalagi ijazah sarjana. Yang saya miliki saat itu tertinggi hanya ijazah SLTP, sehingga saya mengadu nasib. Siapa tahu saya juga memperoleh keberuntungan di dalamnya, sehingga saya
bisa melanjutkan studi setelah lulus dari bangku SMA ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan karir meniti di seleksi kejaksaan tersebut, saya memperoleh panggilan untuk bergabung di institusi kejaksaan. Pada awalnya saya juga berpikir di usia yang baru 18 tahun saya sudah memperoleh panggilan untuk bertugas di kejaksaan. Sudah barang tentu masa-masa remaja saya juga otomatis akan tersisihkan seiring saya harus berdinas di kejaksaan. Namun dengan kemauan dan keinginan saya bahwa niat saya bekerja adalah dalam rangka juga saya ingin melanjutkan studi yang lebih tinggi. Setelah bergabung di kejaksaan, awal meniti karir di Kejaksaan Negeri Semarang, saya berpikir sudah harus memulai tahapan untuk masuk di bangku kuliah, sehingga pagi sampai siang saya kuliah, nanti sore pagi sampai siang saya bekerja, sore sampai malam saya kuliah. Itu saya lakukan lebih kurang 5 tahun, sehingga pagi itu subuh saya sudah harus berangkat bekerja, nanti pulang kerja saya lanjut juga untuk kuliah, rata-rata sampai di rumah jam 11, lebih kurang 5 tahun. Nah, dalam perjalanan kuliah tidak seperti sekarang ini persyaratan yang harus dilalui relatif lebih berat. Dulu kita masih diberikan kelonggaran, bisa masuk dengan ijazah SMP, kemudian juga seleksinya pun masih dengan cara konvensional, tidak seperti sekarang ada komputer dan segala macam. Dulu masih konvensional dengan manual, kayak tulis, jawab di kertas. Setelah menginjak sudah PNS di usia 19 tahun, kemudian sudah memenuhi syarat untuk mengajukan penyesuaian ijazah. Nah, baru di kesempatan itu saya gunakan ijazah SMA yang saya pegang itu saya gunakan untuk penyesuaian dari golongan 1 ke golongan 2. Dulu belum ada tes, dulu hanya usulan aja. Kemudian berlanjut, saya kuliah sudah selesai. Setelah naik di golongan 2B, saya penyesuaian lagi ke 3A. Kemudian juga ada kesempatan untuk mengikuti seleksi pendidikan jaksa di tahun 1998. Saya mencoba untuk ikut seleksi, lulus, kemudian masuk di pendidikan jaksa tahun 1999 sampai 2000. 2 tahun cukup lama, Bu. Kalau dilihat dari tahunnya, Iya, Pak. cuman kalau waktunya 6 bulan. Nah, kan kita masuk pendidikan itu di akhir tahun, di bulan Desember, selesai di bulan Februari. Nah, di Semarang setelah mengikuti pendidikan jaksa, kami juga ditempatkan sebagai jaksa pertama di Kabupaten Purwodadi, berjarak lebih kurang 75 kilo gitu. Itu saya lakukan, ya kalau istilah orang Jawa itu laju, Bu. Berangkat dari Semarang pagi habis subuh, bekerja di Purwodadi, selesai nanti pulang menjelang maghrib atau maghrib kita baru sampai di Semarang. Itu lebih kurang 1 tahun. Nah, perjalanan setelah itu dipercaya pimpinan untuk memangku jabatan sebagai kepala subseksi di Kejaksaan Negeri Singkawang.
wilayah Kalimantan Barat. Saya bertugas di Kalimantan Barat lebih kurang 10 tahun. Di Semarang juga 10 tahun. Kemudian ya alhamdulillahnya selama melaksanakan tugas di Kejari Singkawang, pimpinan juga mempercayakan saya untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Entikong. Entikong itu masuk Kabupaten Sanggau, wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Hanya bedanya kalau di sana itu perbatasannya bukan perbatasan laut, di sana perbatasan darat. Kemudian itu di tahun 2004 sampai 2007 saya dipercaya lagi oleh pimpinan untuk bertugas bergabung di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak sebagai kasih penuntutan pada asisten tindak pidana umum. Itu lebih kurang 3 tahun 7 bulan. Kemudian di akhir 2010 saya memperoleh amanat dari pimpinan untuk bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Itu saya mulai bertugas 29 Januari 2011. Lebih kurang 3 tahun 4 bulan di sana. Pimpinan lagi-lagi memberikan kepercayaan kepada saya untuk menduduki jabatan sebagai koordinator di bulan Maret 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bertugas selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan. Kemudian dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, masuk di Provinsi Maluku Utara. Di sana lebih kurang 3 tahun, pas 3 tahun, kemudian bergeser sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Baru di tanggal 20 Juli 2023 saya mendapatkan perintah pimpinan untuk segera bergeser di wilayah Aceh, tepatnya di Kejaksaan Negeri Subulu Salam. Ya, suatu kebahagiaan untuk saya yang notabene hanya anak kampung, berangkat dari ijazah SMP, ternyata memperoleh kepercayaan dari pimpinan untuk bergabung bersama rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Subulu Salam, di kota Subulu Salam. Itu kurang lebih perjalanan karir saya. Intinya saya bertugas itu tidak ada keinginan yang aneh-aneh, Bu. Saya hanya melaksanakan perintah pimpinan, apa yang diperintahkan saya laksanakan. Saya tidak meminta yang muluk-muluk, saya hanya minta yang penting saya diberikan kesempatan untuk bekerja. Permasalahan pada akhirnya sampai saat ini saya ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Subulu Salam, semua sudah digariskan yang di atas. Yang tidak pernah saya tahu sebelumnya kalau saya pada akhirnya juga akan sampai di Aceh. Panjang juga perjalanan Bapak itu keliling Indonesia dari ujung sampai ujung. Tapi Bapak perdana. Ya, sebetulnya kalau panjang enggak, Mbak. Di peta itu kalau kita garis dengan mistar itu enggak terlalu panjang. Oh iya, betul Dekat Pak ya. Dekat. Enggak sampai Sampai 1 detik. Nah, sampai Iya. Gini geser aja ya. sampai. Iya. Baru ini ya berarti Bapak ditugas di Sumatera ya, Pak ya? Ya, Pulau Sumatera. ini merupakan penugasan saya yang pertama di Sumatera, langsung di Subulu Salam. Iya. Lebih banyak saya bertugas di Jawa, Kalimantan, wilayah Sulawesi. Tapi kalau waktu di Indonesia semuanya sudah saya lalui, Bu. Saya di waktu Indonesia bagian barat, di Jawa, di Kalimantan, kemudian bergeser ke Indonesia bagian tengah di Sulawesi, dan bergeser di Indonesia bagian timur, di Maluku Utara, kembali ke Indonesia bagian tengah di Sulawesi Barat. Nah, sekarang kembali lagi di Indonesia bagian barat di Aceh. Yang kedua gini Pak, lebih ke
ya Culture shock. culture shock. Kata kunci kami culture shock Pak. Culture Shock shock itu, kultur, hal yang bikin mengejutkan Bapak ketika Iya. di Pulau Sumatera ini Pak. Biasanya kan ada budaya-budaya yang beda gitu kan Pak, di iya, Pak. Kalimantan, di Sulawesi sama di Aceh. Kayak Komparasinya gimana Pak, perbedaan Bapak waktu di Sulbar terus dibandingkan dengan Aceh ini seperti apa Pak Bapak rasakan Pak? Iya gini Mas ya, Mas Prisma, Mbak Pia. Pada dasarnya kan negara kita itu terdiri dari beragam suku, sehingga masing-masing memiliki budaya yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Tapi karena sudah dikemas di ekor burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda, semuanya harus menjadi satu kesatuan. Sehingga bagi saya sudah persiapkan begitu masuk di Aceh, pasti ada yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, benar, Pak. Dan kita, bukan hanya saya pikir seluruh masyarakat Indonesia pun sudah mungkin mengetahui di antara budaya yang ada di Aceh ini adalah budaya Islam ya. Islamnya bisa dikata menjadi pembeda dibandingkan daerah-daerah yang lain. Itu kan baru cerita. Setelah sampai di Aceh, begitu menginjakkan di Aceh pun aroma perbedaan suku dengan yang lain itu sudah mulai terlihat. Contoh, saya juga tidak melihat begitu turun di bandara itu orang juga memakai baju ketat seperti itu, kemudian juga pakai celana pendek, karena biasaan kan kalau di bandara-bandara lain kan ada orang pakai celana pendek, pakai sandal gitu. Di sini kita nggak temukan. Itu kan salah satu juga ciri khas masyarakat Aceh, budaya Islam. Nah, bergeser selama perjalanan dari Aceh sampai ke Subulu Salam pun juga kita mendengar cerita-cerita. Ternyata juga ada di sini ini juga penerapan hukum yang berbeda juga. Meskipun di daerah lain juga pasti ada. Kalau lebih kentalnya ya kita bisa menyebut dengan hukum adat lah kalau tempat lain ya. Ya kurang lebih sama, cuman istilahnya saja di sini yang berbeda. Konun ini ya. Iya. ada kanan. Meskipun secara langsung saya belum melihat ataupun belum mengikuti prosesi penjatuhan hukuman secara hukum Islam itu di sini, cuman setidaknya gambaran-gambaran itu setelah sampai di tempat tugas yang baru ini semakin kuat bahwa yang diceritakan yang di luar sana, di luar Aceh benar adanya di sini. Cuman yang fakta yang ada ditemukan di sini tidak artinya tidak seperti yang saya dengar lah di sana. Ternyata di sini juga meskipun pemberlakuan hukum Islam, tapi juga masih memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Dan itu sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh pimpinan kejaksaan dalam penjatuhan hukuman, lebih mengedepankan restoratif justice. Artinya hukuman itu sebisa mungkin tidak melalui pengadilan, tapi bisa dilakukan di luar pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan. Dan itu saya rasa juga ada di wilayah Aceh ini. Nah, terbukti juga beberapa yang sudah dilaporkan oleh Kasubidum kepada saya bahwa di sini juga sudah beberapa kali juga dilakukan penjatuhan hukuman menurut syariat Islam. Artinya kan itu tidak melalui penghukuman, tapi lebih mengedepankan juga sanksi moral. Meskipun sebetulnya sanksi moral itu
rasanya lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukuman penjara maupun kurungan. Karena sanksi moral yang terapkan di sini dilakukan di depan umum sehingga orang bisa tahu. Nah, kalau orang yang memang memegang rasa malu pasti dengan tampil di muka umum, belum lagi jatuh hukuman pun mereka sudah mempunyai rasa malu. Dan harapannya kondisi seperti itu bisa membuat jera tidak saja untuk pelaku tapi juga calon-calon pelaku, sehingga tidak jadi melanjutkan niat jelek yang sudah dirancangnya. Setelah melihat jenis penghukuman seperti itu, dia jadi mengurungkan niat jahat yang akan dilakukannya. Kemudian juga dari kultur budaya masyarakat sini, beberapa acara seremoni yang sudah saya ikuti itu yang menjadi pembeda bahwa lantunan ayat suci Al-Quran tidak pernah terlupakan di sini. Setiap acara apapun itu selalu masuk dalam pokok acara. Itu tidak ada di tempat lain, Pak. Di tempat lain itu acara seperti itu hanya dilakukan manakala ada kegiatan hari besar Islam, itu baru dilakukan. Di luar itu hampir tidak terlihat. Sedangkan masyarakat kita sebetulnya masyarakat yang mayoritas beragama Islam, tapi syariat Islam tidak seperti di Aceh ini pemberlakuannya. Terus apa lagi? Kalau untuk ininya Pak, jadwal sholat kan biasanya kalau di sini maghrib itu udah tutup semua ya Bang. Tutup. Alfamart, Alfamidi itu Bapak gak kaget Pak lihatnya, tempat makan semua pada tutup. Tapi lebih ini ngerinya pas puasa Pak, belum puasa Pak. Iya. Itu kalau udah mau berbuka Pak, itu semua warung tutup Pak dari jam 6:30 ya Pak, Iya. sampai tarawih Pak. Nggak bisa cari makanan Pak. Jadi kalau Bapak mau cari Kalau takjil iya. ya sebelum jam 6:30 Bapak. Kalau nggak berpuasa ya kan Bang? Iya Pak. Kalau budaya itu terjadi tidak hanya di Aceh. Saya pernah kegiatan di Banjarmasin, itu juga sama. Oh iya. Mereka pada waktu sholat adzan, semua toko warung tutup. Demikian juga semua aktivitas lalu lintas itu berhenti. Mereka semua lari ke masjid. Nah, ini terjadi juga di Aceh rupanya ya. Di Aceh juga sama karena di sini budaya Islamnya kental. Terus kemudian kalau di Makassar juga sudah mulai seperti itu. Kalau sudah azan itu sudah mulai sepi jalan-jalan itu. Iya Pak. Kalau untuk warung-warung masih buka. Tapi kalau seperti di Banjarmasin itu tutup. Toko warung tutup, mereka semua yang beragama Islam masuk ke masjid. Yang sedikit saya kaget itu perbedaan waktu dari tengah ke barat. Iya. Kalau biasanya itu di sana jam 6:30, 5:30, 6 itu sudah terang benderang. Iya betul Pak. Ini begitu buka pintu mau keluar 5:30 masih gelap. Iya betul Pak. Itu cuaca yang masih perlu adaptasi sampai sekarang. Iya. Sama halnya dulu dari tengah ke timur. Di timur kita udah biasa, di tengah kita biasa tidur jam 8, di sana jam 8 jam 9 orang masih ramai. Iya Pak. Di sini di kota jam 9 masih rame. Iya. Jam 9. Kami pun berangkat ke kantor Pak jam 7 masih sepi semua jalan Pak. Iya. Jadi kiranya Iya, makanya kami kaget juga kan waktu Bapak pertama kali masuk kantor 7:30 udah semangat gitu kan, padahal kami baru siap sholat subuh. kami baru keluar, yang banyak orang keluar tuh dari masjid. Iya. Karena kalau Pulang dari- kebiasaan itu sudah dari dulu Bu kami lakukan. Iya, Pak. Ya, kami sudah terbiasa untuk belajar tepat waktu.
karena pimpinan saya juga ngajarkan seperti itu. Siap. Jadi di tempat tugas sebelumnya itu, kalau yang dari saya awal masuk sana biasanya itu jam 8 gitu, nah digeser lagi setengah 8, kemudian digeser lagi maju 7.15, nah terakhir jam 7 itu sudah ada di lapangan. Iya. Itu bukan pimpinan saya di tempat yang lama itu hanya asal memerintah, enggak, mereka memberikan contoh betul Bu. Pak Kajati, Pak Waka itu karena jam 7.15 itu sudah mulai apel, jam 7 pasukan sudah di lapangan. Ya, sebelum jam 7 beliau sudah ada di kantor. Siap. Nah itu yang saya contoh ke beliau, ya, saya tidak mau memaksakan sporadis ke teman-teman harus masuk jam 7, ya kita pelan-pelan karena untuk menyesuaikan waktu kan juga susah. Terus kemudian juga saya berusaha memberikan contoh yang terbaik, kalau diikuti ya syukur, kalau enggak setidaknya saya sudah memberi contoh. Siap. Itu juga saya terapkan ke anak-anak saya. Kalau di rumah tuh jam 4 sudah bangun Bu. Jam 4 bangun, ya, jam 5 sudah siap semua. Jam 6 kurang udah berangkat semua. Siap. Sampai sekarang mereka gitu, sama yang kecil-kecil pun seperti itu. Iya Pak. Berarti Bapak jadwal tidurnya juga cepat ya Pak ya? Kalau di sini. Kalau di sini kan biasanya. Jadwal tidur itu saya relatif cepat Bu. Iya. Tapi bangunnya juga cepat. Iya siap. Soalnya Jam kalau di 12, jam iya. 2 sudah bangun dan tidak tidur lagi. Iya, kalau di sini kan Pak siap Isya baru mulai berangkat. Beraktivitas Mau mau makan makan, malam, mau mau ke laundry, jalan-jalan. iya, mau Iya. ke belanja kan biasanya di sini. Iya. Jin Pak, ini makanan favorit Bapak udah ketemu nggak di Khas Aceh di Subul Salam Pak? Mie Aceh udah coba nggak Pak? Mie Aceh sudah. Oh, saya udah. Aceh sudah. Kuah Belango udah coba Pak? Belum. Belum. Itu. Udah. Ada pegawai kita Kalau saya semua makanan favorit Pak. Siapa? Semua saya favorit, semua saya Siapa? mau. Alhamdulillah nggak ada pantang. Siapa? Tapi yang lebih saya jadi favorit makan saya adalah nasi. Siapa? Siap. Karena saya makan sekenyang apapun, kalau belum makan nasi, kalau ditanya sudah makan Pak, Belum ya. Siap. Meskipun makannya Udah mie Aceh, udah nasi goreng, masih juga ya? iya masih juga belum, dia nggak makan Pak ya. Iya. Harus nasi dulu masuk Pak ya. Emang kok Indonesia, memang orang Indonesia kita. Oke lah. Kayaknya sampai sini aja ya Bang, kita ngobrol-ngobrolnya. Boleh, iya, Nanti Pak. kita lanjut lagi. Terima kasih Bapak udah mau ngobrol-ngobrol di Rojak Podcast. Sama-sama Bu Pia, Siap Bapak. Pak Prima, sukses selalu Siap, Pak. Siap, dalam Bapak. tugas. Siap, Pak. Siap. Mohon maaf bila ada kata yang mungkin kurang berkenan. Siapa? Siap. Siapa? Kalau Pak Kasubagtin saya pernah mengajarkan, coba Pak kalau di akhir suatu kegiatan berpantun sedikit. Siap. Saya berpantun sedikit. Siapa? Oh, ada Duduk pantun. berdua dengan Luna Maya, Cakep. Cakep. duduk bersanding dengan orang kasih. Cakep. Ini yang bisa dan dari saya, kurang dan lebihnya atas perhatian semua sobat Adiaksa di acara rujak pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih. Cakep. Mantap. Oke, Sobat Adiaksa. Ya. Untuk penonton ya, jangan lupa selalu pantengin kami di channel untuk siaran ini, bisa dicek di YouTube ya. Untuk cek rangkaian kegiatan kami selalu cek di Instagram akun Kejaksaan Kejari Subul Salam. Dan jangan lupa tagline kita Pak. Ya. Ayo Pak. Salam Adiaksa. Adiaksa. Dadah.